Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solehat, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar bersama tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, menyampaikan jawaban, dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Anak-anak masih ingat ya, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali isi teks. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Selanjutnya pada pembelajaran 3 kita akan belajar bersama muatan IPA, penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Anak-anak pernah melihat pelangi ya? Ya, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma, sehingga terurai seperti ini. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Seperti ini ya, anak-anak. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Nah, langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat, kita juga akan belajar bersama muatan PPKN KD 3.1. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Anak-anak pada pembelajaran sebelumnya sudah mempelajari materi makna sila keempat Pancasila. Tentu masih ingat ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah contoh sikap yang sesuai dan
belum sesuai dengan sila keempat, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, contoh sikap yang pertama, sikap yang sesuai adalah melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Sikap yang belum sesuai, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Nah, contoh yang kedua, sikap yang sesuai, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Sikap yang belum sesuai, saat jadi pemimpin, suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Contoh yang ketiga, sikap yang sesuai, menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sikap yang belum sesuai, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Contoh yang keempat, sikap yang sesuai, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sikap yang belum sesuai, melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Contoh yang kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Ini merupakan sikap yang sesuai. Kemudian, sikap yang belum sesuai, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Contoh yang keenam, sikap yang sesuai, memutuskan sesuatu secara demokratis. Sikap yang belum sesuai, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas, silahkan pada muatan PPKN anak-anak carilah contoh lain dari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian, carilah juga contoh lain dari sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Carilah masing-masing contohnya 3 saja, ya.